Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual kucing dalam supervisi akademik. Saya, Faridatul Anissa dari SDN 1 Teken Gelagahan. Saya, Ninduk Tri Utami dari SDN 1 Teken Gelagahan. Saya Rian Nasrul Unuf dari SDN 2 Bajulan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Rian akan melakukan coaching bersama Ibu Ida. Iya Bu, laras. Nggih. Sebelumnya Pak Rian, saya ingin menjelaskan rubrik yang akan saya nilai ini. Nggih. Di antaranya yang pertama, apakah proses coaching yang Bapak lakukan sesuai alutsista atau belum? Dan dalam alutsista ini, Bapak harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan penuh pada kucing. Nggih. Yang berikutnya, bagaimana nanti respon kucing terhadap pertanyaan yang Bapak tanyakan. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti sesuaikan dengan prinsip kucing, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sebelum observasi, ada yang mau saya tanyakan lagi Pak. Nggih. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan pada kucing hari ini? Kompetensi inti coachingnya yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu, presensinya. Yang kedua pastinya harus mendengarkan aktif dari kucingnya. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucingnya. Iya. Terus di antara 3 kompetensi inti itu, mana bagian yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi inti yang lebih spesifiknya yang ingin diobservasi yaitu pertanyaan yang berbobot Bu, dan mendengarkan aktif apa yang dikeluhkan dari kucingnya. Terus kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu sendiri apa? Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan itu kucing saya mendapatkan solusinya Bu atas semua permasalahan yang dihadapi oleh kucing saya. Jadi indikator ketercapaiannya itu kucing dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Pak? Ya Bu, laras itu biar kucingnya bisa menemukan solusinya, saya hanya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Baiklah Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan Pak Rian melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Pak ya, kita akan berbincang-bincang lagi. Oke, terima kasih Bu Beno atas observasinya, terima kasih banyak. Iya, monggo silakan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Mbak Rian. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Jenengan pripun Pak? Alhamdulillah baik juga. Kok kelihatannya wajah-wajahnya lagi banyak masalah Bu?
Ada apa ini kira-kira? Iya Pak, ya bukannya banyak masalah, hanya saja ada sedikit masalah yang ada di beban pikiran saya. Oh, gitu ya. Kira-kira apa yang bisa didiskusikan ini Bu? Kira-kira apa yang jenengan inginkan? Saya menginginkan murid saya di kelas itu semuanya itu bisa membaca lancar. Iya. Ya nggak harus semuanya 100% harus bisa lancar semuanya, enggak. Paling nggak ya ada peningkatan lah dari sekarang. Nah sekarang itu sebagian kan belum bisa membaca, jadi itu anak-anak itu ada yang bisa, yang belum bisa menghafal abjad, terus ada yang belum bisa meja, terus ada juga yang belum bisa membaca lancar. Jadi semuanya itu kebutuhannya anak itu dalam belajar itu Oh, seperti itu. Nah, kira-kira sebabnya apa Ibu kok ada perbedaan betul dari murid ini? Sebabnya apa itu karena itu Pak, pandemi COVID-19 itu. Oh ya. Iya. Nah itu kan anak-anak itu kan semuanya kan belajarnya kan banyak darinya ya Pak. Betul, gitu. Jadi yang semulanya itu anak-anak itu belajar jam 7 itu sudah mulai belajar di sekolah sampai jam 11 itu anak kelas bawah. Nah kalau waktu daring itu kan guru kan hanya memberi tugas itu kan hanya materinya sedikit, kemudian disuruh mengerjakan terus saja, tugasnya kan melalui WA itu. Bagaimana pembelajaran daringnya Bu yang dilakukan anak itu? Seperti apa sih pembelajaran daringnya Bu? Jadi pembelajaran daringnya itu ya Pak ya, anak-anak itu kan di rumah, terus guru tetap masuk di sekolah. Ya, guru itu memberi video gitu, itu cuma beberapa menit gitu, terus kemudian memberi tugas gitu. Nah, terus anak-anak itu di rumah itu belajarnya itu kan belajar sendiri ya Pak ya. Nah itu anak-anak itu belajar sendiri itu karena anak masih kecil ya Pak ya, jadi kan belajarnya masih seenaknya saja seperti itu. Nah orang tuanya itu tidak mendampingi secara penuh gitu. Oh seperti itu. Nah skema atau metode apa yang sudah Ibu lakukan selama pandemi atau waktu pembelajaran daring? Metode saya itu jadi ya setiap seminggu 2 kali saya itu datang ke rumahnya anak itu Pak. Itu untuk memberikan materi pembelajaran seperti itu. Terus kemudian selain itu ketika saya beri tugas itu nanti mengumpulkannya itu di sekolahan, jadi di sekolah itu juga saya beri tiket seminggu itu 2 kali ya. Tapi untuk yang di rumah itu kan saya kan tidak bisa semaksimal seperti di sekolah ya Pak ya. Kalau di rumah itu kan saya hanya memberikan materi, kemudian saya beri tugas itu hanya mungkin 2 jam atau 2 jam setengah, kemudian saya harus beralih ke kelompok lain, ke rumah siswa yang lain. Nah, itu dalam misalkan di rumah si A ya, di rumah si A itu ada si A, si B, si C, si D, itu yang rumahnya dekat berkumpul di rumahnya si A. Kemudian setelah 2 jam setengah saya pindah lagi ke rumahnya si E. Itu ada E, ada si E, si F, si G, si H seperti itu yang rumahnya dekat. Nah kemudian setelah itu ketika di sekolah, ketika mengumpulkan tugas itu anak-anak itu kan saya jadwal seminggu 2 kali. Nah itu kan juga enggak secara kelas kan bareng-bareng kan enggak, karena kita kan juga harus jaga jarak ya Pak ya waktu pandemi itu. Nah itu anak-anak itu saya panggilin satu, saya lihat kerjanya itu seperti apa, terus kemudian saya tes itu Pak kemampuan membacanya atau kemampuan pengetahuannya dia itu sudah sampai mana seperti itu. Terus itu kan hanya beberapa menit ya, biasanya kan harus gantian dengan teman-temannya yang lain yang masih menunggu di luar itu. Seperti itu. Oh seperti itu yang setelah Yuna melakukan hal-hal seperti itu yang Yuna lakukan sedemikian rupa, apakah ada peningkatan beda dari anak-anak? Ya agak ada sih Pak, agak ada peningkatan itu agak ada. Terus selain itu Pak, waktu sekarang, waktu setelah pandemi Pak ya, setelah pandemi itu anak-anak itu saya biasakan membaca 15 menit sebelum pandemi. Karena saya kan melihat kemampuan anak membaca itu masih rendah di kelas saya itu. Kan jelasnya kan sangat mempengaruhi pembelajaran saya setiap harinya kan ya Pak ya. Nah setelah itu
terus kemudian itu saya biasakan, karena membaca itu kan akan perlu pembiasaan Pak. Jadi semakin sering anak-anak itu membaca maka akan semakin bisa membaca. Maka seperti itu apa namanya, telaten lah Pak ya, harus sering belajar membaca gitu sebenarnya kalau apa namanya untuk belajar membaca itu. Nah kemudian selama ini yang sudah saya lakukan itu anak-anak itu saya beri kebiasaan Pak. Jadi kebiasaan sebelum ketika sudah masuk, sebenarnya sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu saya suruh membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu saya itu juga menghubungi wali murid untuk saya suruh apa namanya mendampinginya belajar di rumah. Itu Sebenarnya metode yang jenengan lakukan sudah baik Bu. Tapi mungkin Ibu Ida ingin meningkatkan lagi Bu, agar anak-anak membacanya lebih lancar lagi. Kira-kira Bu Ida akan melakukan apa lagi biar lebih meningkat lagi? Mungkin apa rencananya dengan iya, dilihat dari saya melakukan pembiasaan itu kan anak-anak sudah agak semakin apa namanya semakin meningkat ya Pak ya, membaca kami juga belum apa namanya kemarin itu anak-anak itu juga saya beri apa namanya buku kayak buku membaca itu yang bergambar gitu supaya anak itu nggak bosan seperti itu. Mungkin kalau untuk meningkatkannya mungkin saya perlu apa namanya lebih telaten lagi Pak mungkin Pak. Jadi seperti apa waktu istirahat mungkin setelah anak-anak jajan gitu kan masih ada waktu itu mungkin itu bisa saya mendampingi anak untuk membaca. Selain itu mungkin ketika pulang sekolah mungkin Pak. Jadi ketika pulang sekolah itu anak-anak itu saya beri apa namanya pendampingan individu. Jadi khusus untuk apa namanya saya ajari untuk membaca itu. Seperti itu. Dan selain itu mungkin saya juga perlu apa namanya menghubungi orang tua atau menghubungi wali murid itu kan untuk mendampingi anak biar orang tua atau wali murid itu nggak bingung belajar apa yang harus materi apa yang harus dipelajari anak. Mungkin saya juga perlu menulis apa namanya tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan yang perlu dipelajari anak di rumah di buku tulisnya itu. Jadi nanti orang tua itu mempelajari yang ada di buku tulis yang sudah saya tuliskan itu tadi. Jadi itu yang jadi pedoman orang tua. Nanti kan besoknya itu saya bisa mengecek anak itu benar-benar diajarin apa enggak sama orang tuanya, itu anaknya bisa saya tes dari buku yang sudah saya tulis. Soalnya kan setiap anak kebetulannya berbeda-beda, jadi saya harus memperlakukan nama itu secara berbeda-beda. Jadi jenengan kan bisa saya ambil kesimpulan bahwa jenengan nanti kedepannya untuk lebih meningkatkan yaitu melakukan pendampingan individu Bu. Nah, kira-kira yang jenengan dampingi per individu itu yang bisa membaca atau yang belum membaca atau semuanya Bu? Yang kalau semuanya secara klasikal nanti murid saya nanti yang nggak bisa membaca itu nggak bisa membaca Pak. Jadi saya harus apa namanya mengutamakan siswa itu yang belum bisa membaca, karena tujuan saya itu agar siswa saya yang belum bisa membaca bisa membaca. Rencana dengan metode jenengan itu menurut saya sudah sangat bagus Bu. Mungkin kedepannya mungkin bisa diaplikasikan ke teman-teman yang lain. Apa komitmen Bu Ida terhadap rencana yang jenengan lakukan tadi Bu? Komitmennya apa kira-kira? Mungkin saya harus telaten ya Pak, harus telaten, harus melakukan itu terus sampai anak-anak itu bisa membaca. Jadi saya setiap pembiasaan 15 menit tetap saya lakukan. Dan ada waktu luang itu saya akan mendampingi ibu kepada anak itu. Terus selanjutnya setelah pulang sekolah saya itu juga harus melakukan pendampingan individu juga kepada mereka yang belum bisa membaca. Selain itu juga saya harus berkomunikasi kepada orang tua untuk melakukan pendampingan di rumah. Betul. Dan kemudian untuk administrasi saya sebagai guru kelas mungkin itu bisa saya kerjakan ketika pukul 1 sampai pukul 2 sambil nunggu pulang. Soalnya kan saya kan di sekolah itu kan pulangnya kan jam 2 Pak. Nah itu kan saya mendampingi anak-anak sampai jam 1:30, terus kemudian jam 1-nya saya mengerjakan administrasi sampai jam 2 atau nanti administrasi saya sekolah itu bisa saya kerjakan di rumah.
Berarti pendampingan itu pastinya di luar jam pelajaran Bu ya, biar Nggih. lebih optimal Nggih, betul. nggih. Nggih. Kita sudah sampai di penghujung sesi Bu. Mungkin apa yang sudah Bu Ida dapatkan dari diskusi kita hari ini? Mungkin Jadi untuk meningkatkan siswa saya agar bisa membaca lancar, mungkin yaitu tadi Pak, saya perlu gerakan membiasa juga saya lakukan. Kemudian saya kembali ketika waktu istirahat gitu atau ada waktu luang, saya akan mendampingan individu siswa saya yang belum bisa membaca, dan juga saya tambah lagi ketika pulang sekolah itu anak-anak juga saya melakukan pendampingan individu untuk mengajari mereka membaca. Selain itu saya juga berkomunikasi terus pada orang tua atau pada murid agar mereka juga mendampingi di rumah selain saya. oh iya, alhamdulillah Bu. Ya baik Bu, semoga semua yang jenengan rencanakan atau model pembelajaran yang Anda sampaikan tadi bisa terlaksana Bu. Amin. Sampai jumpa di 1 bulan berikutnya. Saya ingin mendengar perkembangan dari siswa-siswi jenengan setelah 1 bulan lagi mendatang. Apakah ada perubahan atau gimana nanti jenengan bisa sampaikan. Terima kasih Pak ya sudah membantu permasalahan saya dan juga memberikan solusi ya ini. Akhirnya saya dapat solusi nih dari permasalahan saya. Semoga semuanya masalah lancar menurut saya bisa mengatasi. Terima kasih Pak ya. Sampai beda, sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan ujian Pak ya. Ya, sudah selesai Bu sama Bu Ida tadi saya ujiannya. Bagaimana tadi proses ujiannya Mbak ya? Ya, berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan Bu. Alhamdulillah setelah proses ujian tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada kalian. Tadi dalam proses ujian yang Pak Rian lakukan terkait indikator yang Pak Rian capai itu bagaimana? Baik Bu, tadi yang saya lakukan saat proses coaching, saya sudah melakukan alur delta yang pertama. Saya sudah menanyakan coaching tentang tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga berhasil menggali potensi dari Puji atau Bu Ida tadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ida. Seperti itu. Luar biasa Pak Rian ya. Alhamdulillah. Pak Rian sudah melaksanakan alur delta. Pak Rian juga sudah fokus terhadap coaching tadi. Terus sudah mendengarkan penuh dan sudah memberi pertanyaan yang berbeda. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti Pak Rian lebih sukses dalam melaksanakan coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Bu Mino. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang mendalami mengenai alur lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya lebih baik lagi. Luar biasa sekali Pak Rian. Jadi Pak Rian ini menjalani proses alur delta ya. Iya Bu, betul. Semoga semakin baik lagi dalam proses coachingnya. Oke, baik, terima kasih Pak Rian ya. Iya, terima kasih. Sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus dengan alur delta. Kalau begitu saya akhiri kegiatan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain di waktu yang lain. Iya, Bu Mino, terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin kedepannya bisa bermanfaat Bu ya untuk kita semua Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rian pun. Alhamdulillah baik juga. Bu Ida hari ini akan melakukan coaching ya bersama Bu Mino? Ya Pak.
Saya hanya akan ingin menjelaskan tugasnya ya, yang mungkin akan dinilai Bu. Di antaranya yang pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur cerita. Dalam alur cerita, Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya pada pemilik nanti atau coachingnya ya, dan bagaimana nanti respon coachingnya terhadap pertanyaan yang Ibu tidak tanyakan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum observasi, ada yang saya mau tanyakan berbeda. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Jadi kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Di antara tiga itu inti mana bagian yang lebih spesifik Bu yang ingin diobservasi dari ketiga tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yang diobservasi yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Kira-kira indikator ketercapainya tujuan pengembangan yang ingin Bu Ida sendiri itu apa? Jadi indikator pengembangan tujuan yang ingin saya kembangkan itu kunci saya nanti bisa mendapat solusi Pak dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Oh, jadi indikatornya ketercapaiannya coachingnya itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Iya. Oke Bu, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan Bu Ida melakukan coaching dengan Bu Minu dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Ida. Iya, terima kasih. Monggo silakan. Assalamualaikum Bu Minu. Waalaikumsalam ya. Bagaimana Bu satunya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja ada sedikit ganjalan yang ada di dalam diri saya Bu. Ya apa itu Bu ganjalan? Begini Bu ya. Dari hari ini saya itu menginginkan adanya penerapan 5S di sekolah saya. Terus dari percakapan kita hari ini, Bu Minu itu ingin mendapatkan apa? Saya menginginkan ya adanya penerapan 5S, salam, senyum, sapa, dan sopan santun di sekolah saya itu di awal pembelajaran atau di awal ketika anak-anak itu datang ke sekolah Bu, dengan dibantu teman-teman. Ini sekolahnya Ibu itu sudah berjalan apa belum Bu? Ya, terima kasih. Sudah Bu, begini awalnya kan di saat-saat sekarang ini kan persaingan antar lembaga itu sangat ketat Bu ya, berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang itu daya tarik untuk sekolah di negeri itu semakin berkurang karena banyak menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang berada di sekitar kita, di mana sekolah-sekolah swasta itu mempunyai daya tarik yang lebih Bu, terutama di bidang religi atau keagamaan. Terus dari situ saya itu menginginkan sekolah saya itu juga punya daya tarik. Terus hal-hal yang saya ingin lakukan bersama teman-teman itu dengan daya tarik yang sekecil apapun itu bisa membawa kebaikan pada lembaga kami itu. Misalnya hal kecil yang bisa kami lakukan di saat pagi hari ketika anak-anak datang ke sekolah itu bapak ibu guru sudah menyambut di depan pintu gerbang, sehingga ketika anak-anak itu tiba di sekolah kemudian melakukan kegiatan 5S itu dia salam, senyum, sapa, dan sopan santun. Dan tentunya anak-anak itu kan ada yang berkendara sepeda juga, sepeda pancal itu Bu ya.
tentunya anak-anak setelah tiba di depan pintu gerbang itu akan turun dan kemudian berjabat tangan dan menyapa Bapak Ibu guru yang ada di situ. Dan ada lagi Bu, biasanya orang tua juga mengantar. Biasanya orang tua itu mengantar anak-anaknya ke sekolah selain yang bersepeda tadi ya. Ada yang diantar lah. Dengan diantar itu ketika orang tuanya tahu bahwa Bapak Ibu guru sudah ada di situ menyambut anak-anak, tentunya ada timbul rasa kelegaan ya Bu. Ada rasa percaya pada sekolahan, rasa aman kalau anaknya sudah tiba di sekolah dan di situ ada Bapak Ibu guru yang di situ. Jadi Bu Milo itu ingin mengubah pandangan masyarakat ya Bu ya. Selama ini itu pandangan masyarakat itu ke SD swasta itu lebih dikatakan lebih daripada di SD negeri. Jadi untuk Bu Milo ingin merubah pandangan masyarakat itu, ingin sekolah negeri itu juga ada keunggulannya gitu, juga ada bonusnya gitu. Biar wali murid itu biar beralih menyekolahkan anaknya ke SD negeri itu salah satunya itu dengan cara melakukan 5S tadi. Iya. Terus selama ini sudah berjalan ya biaya 5S itu? Sebenarnya sudah, cuma begini ya Bu. Untuk melakukan 5S ketika pagi itu kan sudah ada jadwal ya Bu. Setiap hari itu 2 atau 3 orang guru yang ada di situ. Tetapi karena sesuatu hal, kadang itu satu hari itu kadang tidak ada sama sekali guru yang di situ. Nah, kalau sudah seperti itu kan tidak bagus juga pandangan masyarakat terhadap lembaga kami. Berarti kan anak saya sudah tiba di sekolah tapi kok tidak ada yang menyambut. Mungkin ada sedikit kekhawatiran juga bagaimana nanti kalau anak-anak ini sampai di sekolah terus kemudian bertengkar ya Bu ya. Terus siapa nanti yang akan melerai kalau bertengkar? Kan anak kecil yang seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ada yang lari-larian, ada yang lari-larian terus jatuh. Kalau terjatuh kan siapa yang menolong nanti? Yang tidak menutup mata ya, anak kecil itu biasanya kan seperti itu, berat terus memang pada dasarnya sifatnya seperti itu. Ya kalau sudah ada guru di situ kan paling tidak orang tua akan merasa aman. Anak saya sudah ada yang menunggui. Kalau ada terjadi sesuatu, ada yang mengatasi gitu. Untuk di sekolah Ibu Milo itu gurunya itu sampai ada berapa? Dari 15 ada 15. Terus kemudian dibuat weekend sehari kadang 2 orang ada yang hujan. Nah itu dalam sehari itu guru itu kegiatannya itu seminggu 1 kali atau 2 kali? 1 kali. Ya, 1 kali. Ya, 1 kali. Tapi 1 kali itu pun juga kadang ada yang ada kepentingan, kadang juga tidak ada sama sekali. Nah, yang saya inginkan itu ya, kalau ada yang tidak bisa hadir pagi maksudnya itu saling memberitahu temannya gitu. Jadi bisa kalau ada yang putranya sakit, ya kebanyakan kan Bapak Ibu guru di sini sudah berumah tangga, sudah punya keluarga. Kalau putranya sakit misalnya kan bisa menghubungi temannya yang sakit hari itu, bisa lewat bel atau lewat WA menghubungi, jadi bisa diantisipasi. Terus atau mungkin kalau sifatnya darurat pun, misalnya pagi sekali ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan juga bisa menghubungi. Itu harapan saya Bu. Jadi tidak sampai 1 hari itu timbul kekosongan gitu bulan ke depan. Ada komunikasi. Terus selama ini itu guru itu yang piket yang kadang bosan itu misalnya hari Senin saja atau hari Senin hari Rabu atau gimana gantian semuanya gitu. Belum tentu, nggak pasti gitu. Ya sebenarnya tidak semua lagi, tidak semua, tapi ada beberapa yang sering gitu. Nah, kalau ada komunikasi kan tidak terjadi seperti itu. Jadi selama ini nggak ada komunikasi ya Bu, jadi ketika misal nggak masuk itu nggak ada komunikasi. Iya, kelihatannya kok kurang komunikasi di situ.
Oh gitu. Terus ini kalau semisal dari skala 1 sampai 10 ya Bu Mino ya. Itu suka Bu Mino itu ada di skala nomor berapa? Kira-kira baru sampai 6 atau 7 lah. 6 sampai 7. Terus Bu Mino ingin mereka itu ada di skala Kalau tidak di skala 9. Kalau 10 kelihatannya kok masih sulit. Kalau tidak 9 itu ya, ya, soalnya kan kadang kan apa namanya dulu kan punya apa namanya repot atau kepentingan api yang tidak Iya. bisa diganggu gitu, jadi untuk Iya. sebelumnya sulit ya Bu Iya. ya. Jadi angka 9. Terus ini rencana Bu Mino apa yang bisa Bu Mino lakukan agar mereka itu bisa di skala angka 9? dan mungkin yang bisa saya lakukan yaitu pertama saya akan meminta tolong kepada bapak ibu guru yang sudah senior kepada bapak ibu yang sudah senior untuk mengkomunikasikan dengan mungkin bapak ibu guru yang masih muda-muda untuk saling memberitahu seandainya terjadi kerepotan itu atau seandainya terjadi hal-hal darurat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tiket di pagi hari itu. Terus selain itu Bu Mino atau membutuhkan siapa gitu yang untuk Bu Mino yang bisa membantu Bu Mino untuk Sepertinya saya juga butuh bantuan kepala sekolah ya. Karena kalau kepala sekolah kan memang punya istilahnya wewenang atau hierarki di lembaga itu yang lebih pas lagi itu karena posisinya dengan aku sih ya, kalau mungkin kepala sekolah itu bisa mengkondisikan teman-teman atau mengingatkan teman-teman itu lebih pas, mungkin teman-teman juga akan lebih menaati lah karena perintahnya dari kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah bisa mengingatkan teman-teman melalui rapat sekolah mungkin atau event-event lain atau acara lain yang memungkinkan kepala sekolah bisa menyampaikan atau mengingatkan hal tersebut. kita nggak terasa nih kita sudah di penghujung sesi ya Bu Mino ya. Terus ini yang Bu Mino dapatkan dari diskusi kita hari ini apa Bu? Alhamdulillah sih setelah kita bincang-bincang dia, saya punya gambaran untuk depannya. Punya gambaran nanti saya yang pertama akan meminta tolong kepada teman-teman guru yang sudah senior di untuk mengingatkan teman-teman yang masih junior di bawahnya untuk lebih menjaga tiket di pagi hari ini. Terus kemudian nanti saya juga akan meminta tolong kepada kepala sekolah untuk mengingatkan juga teman-teman akan tugas-tugasnya, akan jadwal yang harus ditaati di pagi hari itu, sehingga nanti kedepannya teman-teman itu lebih tertib lagi untuk melaksanakan tiket, sehingga dengan melihat lebih tertib lagi di lembaga kami, masyarakat juga bisa memandang dari luar itu lebih bagus lagi, sehingga lembaga kami juga akan dilihat oleh masyarakat tidak kalah dengan lembaga yang lain. Semoga harapan ini bisa tercapai. Ya. Gini Bu Mino, apa namanya, saya ingin tahu lebih lanjut lagi untuk perkembangan masalah seperti apa. Mungkin kita 1 bulan lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bung Ge. Saya ingin tahu lebih lanjut lagi sudah seperti apa perkembangan dari permasalahan ini. Ya, silakan. Dengan senang hati. Ya, udah selama sampai jumpa 1 bulan lagi Bung Ge. Juga terima kasih atas obrolan kita hari ini. Sehingga saya menjadi pencerahan. Dapat pencerahan. Halo Brida, Halo Maria. bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan sangat baik dan lancar Pak ya. Alhamdulillah. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Brida. Jadi dalam proses coaching yang Ibu Ida lakukan terkait indikatornya, Bu Ida apa itu bagaimana indikatornya?
Tadi setelah saya melakukan proses kucing kepada Bimo, saya sudah melakukan alur tirta, Pak. Jadi saya tadi sudah menanyakan tujuan umumnya Bimo apa, kemudian identifikasi kasusnya, terus kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan Bimo itu seperti apa, dan tanggung jawab dari yang Bimo sampaikan itu seperti apa. Selain itu, saya tadi sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada uji saya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Luar biasa sudah melaksanakan alur tirta, sudah fokus terhadap kucingnya, tadi sudah mendengarkan penuh dan sudah memberi pertanyaan yang berbobot juga kepada Bu Ino. Mudah-mudahan kedepannya Bu Ida lebih sukses dalam melaksanakan kucing dan dapat memaksimalkan lagi untuk kucing-kucing berikutnya. Nah, untuk kedepannya Bu Ida, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi semua? Saya ingin lebih memahami dan mendalami alur tirta. Jadi selain itu saya juga perlu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, biar nanti ketika saya melakukan kucing saya itu agar terlaksana dengan baik dan lebih lancar. Wow, luar biasa Bu Ida ini. Jadi Bu Ida ingin mendalami proses alur tirtanya ya Bu ya. Semoga semakin baik lagi proses kucingnya. Oke, terima kasih Bu Ida sudah melaksanakan proses kucingnya dengan sangat bagus dan luar biasa sesuai dengan alur tirta. Kalau begitu saya akhiri untuk kegiatan ini, mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk Ya. Oke, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bimo. Waalaikumsalam Bu Ida. Hari ini Bimo akan melakukan kucing bersama Pak Rian. Iya Bu. Ini saya akan menjelaskan rubrik yang akan saya nilai. Di antaranya yaitu yang pertama, apakah proses kucing itu sudah melalui alur tirta. Terus kemudian dalam alur tirta, ibu itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Terus yang kedua, yaitu saya nanti juga akan melihat bagaimana respon kucing terhadap pertanyaan yang ibu sampaikan. Terus yang ketiga, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kucing ya Bu ya. Di antaranya yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum observasi, ini ada yang mau saya tanyakan Bu. Yang pertama, kompetensi kucing apa ini yang ingin ibu kembangkan pada kucing? Iya udah. Kompetensi inti kucing yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran rumah atau presensi, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Ya, dari ketiga kompetensi itu tadi, di bagian mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Kompetensi inti yang lebih spesifik yang ingin saya observasi nanti yaitu pada pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, jadi Bimo ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot dan mendengarkan. Terus kemudian kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bimo sendiri ingin diinginkan ini apa? Indikator ketercapaian
tujuan pengembangan yang ingin saya inginkan yaitu cucu saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi indikator tercapaiannya itu Puji dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya dia sendiri. Seperti ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi baik, terima kasih Bu Nino atas jawaban-jawaban yang sudah Nino berikan. Untuk selanjutnya silahkan Nino melakukan uji dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses uji selesai kita akan berbincang. Assalamualaikum Bu Mino. Waalaikumsalam Pak Riza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Mino. Ada apa kalian? Sepertinya kok ada hal penting yang mau diobrolkan? Iya Bu, mohon maaf hari ini Bu Mino lagi sibuk lompatan ya hari ini. Tidak. Alhamdulillah hari ini santai. Jadi Bu Mino, saya mau minta waktunya 10-15 menit lah untuk ngobrol atau berbincang-bincang, karena saya bingung Bu, mungkin dengan obrolan atau percakapan ini saya bisa menemukan sesuatu solusi atau sesuatu yang bisa saya dapatkan untuk depannya. Kemudian dari obrolan kita nanti tujuan kalian dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide Bu atau solusi untuk kelas 6 saya Bu. Jadi kelas 6 saya itu punya masalah di dalam materi pembelajaran. Jadi anak itu di kelas 6 itu lebih suka pada waktu pembelajaran praktek Bu, tapi untuk pembelajaran di kelas di materi itu anak-anak kurang suka, kurang menarik katanya Bu. Jadi Pak Riza merasa bingung ya dengan keadaan murid yang seperti itu, yang tidak suka dengan materi pelajaran tadi. Oke, jadi Pak kalian merasa bingung terus dengan belum adanya kebersamaan antara murid tadi atau kebersamaan kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya? Iya Bu, jadi anak-anak itu berbeda dengan kelas 6 yang terdahulu. Jadi mereka itu kurangnya kebersamaan atau kerjasama Bu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, sesama laki-laki atau sesama perempuan mereka masih seperti ada pemisah Bu. Jadi mereka itu tidak mau bekerja sama dalam waktu pembelajaran di kelas. Jadi mereka seperti adu tak adu lah, seperti itu Bu. Jadi saat belajar metode diskusi atau kegiatan di luar kesan nggak mau bekerjasama. Apalagi di dalam kelas itu mereka kurang sekali kerjasama. Itu Bu. Jadi kalian mengatakan belum bisa bekerja sama saat pembelajaran ya. Terus menurut Patria, idealnya murid-murid itu di kelas itu bagaimana? Ya idealnya mereka bisa melaksanakan pembelajaran, terutama tugas bisa berkelompok, bisa aktif, bisa bersama-sama berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya Bu. Dan pembelajaran materi yang saya sampaikan tugas itu bisa lebih menyenangkan lagi Bu. Dan mereka juga suka, jadi tidak di prakteknya saja tapi di materi pun anak-anak juga menyukai. Seperti itu Bu. Terus ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Rian lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas itu? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode-metode pembelajaran diskusi Bu di dalam RPP, menjadikan anak itu lebih aktif, lebih mau bekerja sama Bu, seperti itu. Tapi sepertinya masih kurang Bu. Itu. Jadi Pak Rian sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya, terus kemudian yang lainnya juga bagus itu. Terus karena metode yang diterapkan juga sesuai dengan tujuan. Terus kemudian namun karakter kerjasama kelihatannya kan belum ada. Iya, masih kurang Bu. Masih kurang. Terus dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Pak Rian dalam satu ini?
Kalau di sekarang itu posisinya menurut saya Bu ya itu masih di posisi 5 Bu. 5 masih kurang, menurut saya masih kurang sekali Bu. Iya. Terus Pak Tino menginginkan Pak Rian itu berada pada posisi berapa? Ya setidaknya 8 atau 9 lah Bu. Kalau 10 mungkin terlalu sempurna juga, kesulitan juga mungkin kalau kita di posisi 10 Bu. Seperti itu. Oke, kira-kira selain metode diskusi tadi ya Pak Rian, pasti ada cara lain. Nah, kira-kira cara lain untuk mencapai tujuan tersebut apa? Ya ini lah, mungkin saya akan memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan saya berikan refleksi Bu. Jadi memberikan refleksi yang saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi kepada anak tersebut agar menjaga kebersamaan. Kalau ada itu kalau pembelajaran ya. Kalau misalnya di luar pembelajaran bagaimana? Mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi tapi secara bergu atau berkelompok. Nah, dan juga akan mengadakan permainan-permainan untuk mengenal teman dari yang lain agar lebih pertemanan mereka semakin akrab seperti itu. Luar biasa Pak Rian. Iya. Yang bagus sekali. Nah, terus kemudian atau kira-kira apa rencana Pak Rian untuk mencapai tujuan? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran Bu. Saya informasikan ke anak bahwa sikap bekerja sama yang baik merupakan bagian dari penilaian juga. Terus selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan buku untuk melatih kerjasama agar mereka lebih kompak lagi di dalam itu. Terus kemudian berapa jangka waktunya yang bisa dilakukan? Mungkin kira-kira 1 atau sampai 2 minggu lah Bu untuk melaksanakan kegiatan. 1 sampai 2 minggu. Iya. Terus kemudian apa komitmen Pak Rian terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi Bu, dengan penilaian diutamakan pada sikapnya. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan dan kerjasama antar murid. Terus kemudian kira-kira siapa nanti yang akan membantu Pak Rian merencanakan pembuatan RPP itu? Nanti pertama pastinya saya akan membuat sendiri Bu, tapi setelah itu saya meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk berkolaborasi. Mungkin ada yang perlu direvisi, yang perlu diperbaiki seperti itu Bu. Menurut Pak Rian, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Bu, dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi tentang masalah terkait dengan murid-murid saya yang di kelas 6 yang kurangnya bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok. Alhamdulillah Pak Rian sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti rencana Pak Rian akan membuahkan hasil. Dan kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Terus kemudian nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh permainan. Terima kasih Ibu Mino sudah meluangkan waktu dan membantu saya untuk menemukan solusi dalam masalah saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Rian ya. Bagaimana tadi proses coaching?
Alhamdulillah kucingnya sudah berjalan tadi berjalan lancar. Terus setelah proses kucing ini tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bimo. Tapi dalam proses kucing, Bimo lakukan itu terkait indikator yang Bimo capai itu bagaimana? Jadi tadi yang saya lakukan saat proses kucing saya sudah melakukan alur tirta, dan saya juga sudah menanyakan Guci tentang tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga berhasil menggali potensi dari Guci tersebut untuk menemukan solusi dari masalah. Luar biasa sekali Bu. Bimo tadi sudah melaksanakan alur tirta, yaitu tujuan umumnya sudah ditanyakan, kemudian Bimo tadi juga sudah melakukan identifikasi kasusnya, Bimo juga sudah menanyakan rencana aksi yang mau direncanakan ujinya itu seperti apa, dan Bimo juga sudah menanyakan jawab ujinya itu seperti apa. Terus tadi Bimo juga saya sudah fokus terhadap uji, terus juga sudah mendengarkan penuh juga. Terus kemudian Bimo juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Guci. Mudah-mudahan kedepannya Bimo lebih sukses lagi dalam melaksanakan kucing dan dapat memaksimalkan lagi untuk kucing-kucing berikutnya. Nah, ini untuk kedepannya nih Bu Minu, kompetensi apa yang ingin Ibu Minu kembangkan? Terima kasih Bu Dan. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendalami dan memahami alur tirta lebih dalam lagi. Jadi pada saat saya melakukan proses kucing supaya nanti pada proses kucing berikutnya bisa lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Minu. Nah, jadi Bu Minu ingin mendalami proses alur ceritanya ya Bu ya. Nah, semoga semakin baik lagi dalam melakukan proses kucing. Oke, baik, terima kasih Bu Minu sudah melaksanakan proses kucing sebaik-baiknya dengan alur tirta. Terus kalau begitu saya akhiri untuk kegiatan hari ini Bu Minu. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.